akan tetapi itu ikram buat tanammu untuk sebagai satu penghormatan dan untuk dinikmati sama mereka. Hayatul anbiya kata Imam Suyuti wa syuhada bil qabri kahayatnya itunya kehidupan para nabi-nabi dan rasul di dalam alam barzakh seperti kehidupan mereka di dunia. Imam Suyuti berkata seperti itu. Artinya apa? Bukan suatu hal yang pelik kalau dengan seseorang mendapatkan syafaat pertolongan daripada baginda setelah Nabi kita wafat. Sebagaimana Nabi kita boleh membantu seseorang pada waktu Nabi kita masih hidup. Jadi jangan dikira roh dan jasad baginda Nabi itu sudah terhenti segala-galanya, sudah tidak boleh meminta, sudah tidak boleh memohon, sudah tidak boleh berharap setelah Nabi kita meninggal dunia. Dan inilah yang dipahami oleh salafun saleh, bukan generasi muda, bukan generasi kita, generasi salafun saleh. Sehingga ada data daripada mereka kalau ada hajat, kalau ada keperluan, ada problem apa, langsung saja mengadu kepada baginda di atas umat beliau. Ya Rasulullah, adrik umatah, aku ini begini. 3 kali melamar sudah gagal ketiga-tiganya ya Rasulullah. Misalnya seperti itu. Ini bukan meminta kepada makhluk. Salafi harus paham dan bukan wawasannya. Harus mengerti tentang hakikat tersebut. Kita tidak berdialog dengan orang mati, tapi kita berdialog dengan makhluk yang mempunyai ahasis dan mempunyai perasaan dan mengetahui. Man, bila sampai sok naik kereta api, berapa jam? 12 jam. Manjung dari Bacong, daripada Kelantan, Pasir Mas sampai kembali dalam 12 jam. Perjalanan yang cukup jauh sekali. Ada masalah. Jadi insyaallah nanti kalau tak ada alangan lepas hari raya kita sama-sama pergi ke Kamboja. Sebab karena sudah beberapa kali pergi ke sana nak cari tanah tak jumpa. Boleh tak bantu anak? Kira-kira syirik tak tuan haji kalau saya bercakap macam itu? Syirik? Haram? Kufur? Takkan? Sebab dia paham dan boleh bantu anak itu berurusan itu saja, cari tanah. Yang urusan seperti tadi cari tanah, buat apa lagi? Pikir buat masjid, buat pondok pesantren, takkan buat istana. Memang begitulah. Jadi itulah yang dipikirkan. Coba lah, kita boleh buat maaf. Jadi sebagaimana tidak ada hubungannya dengan syirik seseorang yang bercakap kepada Bang Hafiz, nanti kalau kita sama-sama ke Johor, Anda minta bantuan Anda untuk kita mengadakan majlis dengan majlis daerah, mengadakan pertemuan atau tausiah dengan kerjasama, satu melalui majlis daerah, yang kedua dengan apa. Itu tidak ada apa-apanya. Saya minta bantuan dengan Bang Hafiz, 12 orang Johor. Itu Abang Syarifuddin daripada Pak. Dekat dengan mufti, dekat dengan jabatan, dekat dengan sahabat-sahabat, tak ada masalah. Apa bedanya? Jadi pada saat ketika dengan kita mengadu ya Rasulullah, problemku begini. Ternyata di luar daripada dugaan, ketipu lagi ya Rasulullah, rugi lagi, bankrupt lagi. Kali pertama tak dapat untung, kali kedua bankrupt, kali ketiga habis, kali keempat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana unsur syirik ketika dengan seseorang mengadu? Ini bukan berdoa memohon kepada si mati, tapi kepada makhluk insan yang hidup di dalam kuburnya dan juga mengetahui. Itu pahaman ahli sunnah wal jamaah. Makanya itu tak ada bedanya entah kita menghadap kiblat pada waktu kita berdoa atau juga dengan kita menghadap kepada si mati. Orang Arab, roh, Allah, Tuhan, Siti Rahmat. Semua orang Melayu, perempuan Siti Rahmat dan laki-laki Tuhan. Tuhan. Ayo, roh. Kita dihalau semuanya pada masa nanti belum paham lagi. Nanti kalau sudah ziarah ke Madinah, kita dihalau sama polis di sana bersama mutawif yang ditugaskan untuk menjaga kubah Rasulullah. Mereka tak bagi kita berdoa menghadap kubah Nabi. Asalnya imam berdoa lepas sembahyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, habis Fatihah doa, imam ada makmum. Kawan-kawan, pahami yang ini. Imam berdoa menghadap makmum, syirik tak?
Mana sih? Tak. Ngadap kiblat, oke? Kiblat dan doa itu ke Ka'bah. Sementara kalau imam tadi itu tidak putar hadapan, tidak menghadap ke sana, tapi menghadap kepada makmum terus berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khatib tasbihkan berdoa menghadap ribuan manusia yang ada di masjid ini. Syirikkah itu? Tidak. Kenapa? Sebab semuanya itu hidup. Apa bedanya hidup di dunia dengan hidup di dalam alam barzakh? Sama-sama hidup. Jadi pada saat kita berdoa di hadapan kubah Nabi, kita berdoa di hadapan Rasulullah yang mengetahui, dan juga dengan kuasa yang Allah berikan kepada para nabi-nabi dan rasul, kata Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala, dan juga kata Imam Jalaluddin, kata Imam Taqiyuddin As-Subki, kahayatihim fid dunya, keadaan orang mati al-anbiya dengan para syuhada seperti keadaan mereka di dunia. Wa yashhadu lahu salatu Musa bin Abdi, dan itu dapat dibuktikan dengan sembahyangnya Nabiullah Musa di dalam umat beliau, sebab sembahyang itu memerlukan jasad yang hidup. Begitu juga dengan sifat-sifat yang seumpamanya marhaban bin nabiyyi shalih wal ibni shalih, selamat datang dengan nabi yang mulia dan juga dengan anak yang mulia. Itu pada saat nanti kita bertemu dengan Nabiullah Adam. Kan Nabi Adam apakah berjumpa dengan roh? Tidak. Itu jasad dan rohan. Pasti dan pasti. Macam mana itu leluasa Allah. Jangan kita gunakan sekadar kemampuan kita berpikir. Nabiullah Adam ada pada yang pertama pada Nabiullah Adam dengan tidak. Nabiullah Musa sudah mati, Nabiullah Ibrahim sudah mati, Nabiullah Yusuf sudah mati, Nabiullah Harun sudah mati, Nabiullah Yahya sudah mati. Tapi mereka ini yang diposisikan Allah pada langit yang pertama, kedua, dan sampai pada langit yang ketujuh dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semuanya menyambut kedatangan baginda dan mengucapkan marhaban bin nabiyyi shalih wal akhi shalih, hanya dengan Nabiullah Adam dan juga dengan Nabiullah Ibrahim wal ibni shalih, sebab beliau memang daripada keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau paham mukadimah itu sudah tak ada masalah lagi. Nak tawassul, ziarah kubur, berdoa depan kubur, tak ada masalah, tidak ada hubungannya dengan syirik. Lain halnya kalau menyembah kubur. Kalau seandainya dengan seseorang berdoa pakai mikrofon, terus mikrofonnya dia sembah, nah itu syirik. Kita tak menyembah mikrofon, ini cuma hanya untuk menggeliatkan suara kita supaya suara kita lantang dan kedengaran. Seperti itulah pada waktu kita berdoa di hadapan kubur seseorang. Wala yahzab min kauniha hayatan haqiqiyatan anta